Di PN Jakarta Selatan, ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani membeberkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya terhadap Richard Eliezer alias Baradae, perempuan yang merupakan Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, APSIFOR, itu mengatakan, Baradae punya kepatuhan pada atasan yang tinggi. Juga tercermin ketidakberanian untuk melakukan penolakan, meskipun sebetulnya perintahnya ada sesuatu yang merusak. Penolakan tak mampu dilakukannya untuk perintah yang berasal dari pangkat sangat tinggi di atasnya. Pada kesaksian sebelumnya, Baradae mengakui dia menembak Brigadir Yosua di Duren 346. Dia menyebut sebelum penembakan, sudah ada juga perencanaan di rumah Jalan Saguling. Di sana, dia mengaku diperintahkan Ferdi Sambo untuk mengisi peluru dan bertugas menembak Yosua. Ketika tiba di Duren 3, Richard mengatakan dia mendengar Ferdi Sambo yang berdiri di sampingnya memberi perintah tembak hingga 3 kali. Reni mengungkapkan bagaimana kondisi kepribadian Barada Richard Eliezer. Selanjutnya potensi intelektual telah digunakan secara maksimal. Selain itu, kapasitas dan fungsi memorinya juga baik. Para pihak yang diperiksa yakni Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Putri Chandrawati, dan Kuat Maruf serta para saksi cukup memiliki kompetensi psikologis dalam memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan psikologi. Namun dijumpai pada beberapa orang seperti Susi kecerdasannya memang di bawah sampai sangat rendah, daya ingatnya juga tidak terlalu baik. Para terdakwa memiliki kompetensi psikologis untuk mengikuti proses peradilan, resume data peristiwa dan tentang gambaran umum serta profil psikologi tersangka secara umum dapat diterima sebagai dasar untuk analisis profil psikologis termasuk dalam kaitannya dengan peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan. Ada keterbatasan data untuk menarik kesimpulan profil psikologis Nofriansyah Yosua Huta Barat karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Meskipun demikian diperoleh informasi konsisten dari para informan dan tersangka mengenai Bibi Rapahal. Kecerdasannya diduga tergolong rata-rata dan juga berfungsi dalam batas normal. Tidak dijumpai adanya riwayat tingkah laku Yosua dalam melanggar aturan, terlibat perkelahian, dan penyalahgunaan narkotika. Masa kecil sampai di usia remaja dikenal sebagai anak dengan karakter yang baik, yang aktif dalam berbagai kegiatan positif di lingkungannya. Di awal bekerja sebagai polisi dikenal sebagai anggota yang cekatan, memiliki dedikasi, tidak pernah membantah, sikap patuh, mampu bekerja dengan baik, tidak menonjol, layak direkomendasikan sebagai ADC pejabat tinggi kepolisian. Didapatkan juga informasi dari teman-teman dan rekan kerja yang saling bersesuaian dan konsisten. Awalnya Yosua dinilai bisa bekerja dan menjalankan peran ADC dengan baik. Ada perubahan sikap setelah diberikan kepercayaan sebagai kepala rumah tangga, yang juga ditugaskan mendampingi Ibu Putri. Penampilannya menurut rekan-rekannya jadi terkesan lebih mewah dibanding sebelumnya, menunjukkan power dan dominasi terhadap ADC dan perangkat rumah tangga lain. Dia juga disebut berperilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan ADC. Hasil lainnya dari APSIFOR, Yosua merasa lebih dipercaya dan diistimewakan Ibu Putri dan memiliki keberanian menunda pekerjaan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.